Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laudia Asmarani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah cerita yang berada di dalam Al-Quran. Eh, Pertama-tama saya mau nanya, kalian tahu nggak sih cerita Nabi Lut yang berada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit aja poin penting dari cerita tersebut, yaitu kaum Sodom. Di sini kalian tahu nggak sih artinya kaum Sodom itu apa? Ya, kaum Sodom adalah sekelompok orang yang dalam kehidupannya mereka itu melakukan perilaku yang menyimpang gitu, seperti homoseksual, terus lesbian gitu kan. Terus juga di Indonesia juga eh, mengenai hal seperti ini itu begitu dikekang, begitu ditentang oleh agama maupun hukum negara sendiri gitu. Semua agama yang ada di Indonesia itu melarang, benar-benar melarang yang namanya itu eh, penyimpangan seksual seperti itu gitu. Nah, baik di sini langsung aja ya kita masuk ke ceritanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Nabi Lut. Jadi Nabi Lut alaihi wasallam merupakan keponakan dari Ibrahim alaihi wasallam. Ayah Nabi Lut itu bernama uh, Haran atau Abaraan Bi'aza, adalah saudara kandung seorang wanita bernama Waliah. Keduanya dikaruniai dua putri, yakni Raitas dan Zagrata. Nabi Lut diangkat menjadi nabi kala Nabi Ibrahim itu masih ada. Terus keduanya juga pernah menyiarkan agama dari Allah di Mesir. Suatu hari Nabi Lut mendapatkan perintah atau tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi dan tinggal di sebuah desa yang bernama Sadum atau Sodom yang terletak di Yordania. Di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa eh, masyarakat yang menempati desa adalah orang-orang yang berperilaku tercela atau berperilaku melenceng gitu. Terus bahkan perbuatannya mereka itu tuh benar-benar melampaui batas. Benar-benar kayak bukan, mungkin bahasa kasarnya itu bukan seukuran manusia, bahkan hewan pun derajatnya lebih tinggi daripada manusia yang seperti itu gitu. Terus mereka juga kan hidupnya bebas gitu karena mereka seperti tidak percaya akan adanya Tuhan, tidak percaya akan ada azabnya Tuhan gitu. Terus mereka juga tidak mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terus bahkan nih ya, kenapa si desanya ini dinamakan Desa Sadum ya karena orang-orangnya itu saling menyukai sesama jenis gitu. Jadi mereka yang melakukan seksual secara bebas gitu. Nah, oleh karena itu, eh, kenapa Nabi Lut itu diutus menyadarkan, kenapa Nabi Lut diutus yaitu untuk menyadarkan mereka dan eh, mengajak mereka untuk mulai mengikuti ajaran agama yang benar gitu. Nabi Lut waktu itu berangkat, terus Nabi Lut tiba di sana, beliau begitu terkejut dengan perilaku keji para penduduknya. Selain menyukai sesama jenis, tindak kejahatan di sana pun juga tinggi, salah satunya seperti pencurian. Nah, kaum Sadum ini merupakan kaum eh, pertama sesama jenis yang hidup di bumi. Ya, kaum pertama yang benar-benar keji, yang benar-benar apa ya, lebih lebih mungkin menurut saya lebih parah dari eh, kisahnya Abu Bakar atau nabi-nabi yang menyembah patung gitu. Karena ini kan benar-benar melenceng ya, menyukai sesama jenis gitu. Terus di sini juga menjelaskan
kan dari surat Al-A'raf tersebut ya ayat 80. Ini kita akan mungkin saya akan bacakan sedikit surat Al-A'raf ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan iz qalat qaumihi ata'tunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasyiyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya. Nah, setelah turunnya ayat itu, Nabi Lut itu tuh terus terus mengajak, terus mengadakan ini, mengadakan seperti ceramah-ceramah gitu. Nabi Lut terus mengajarkan ajaran Allah gitu. Nah, kelama-kelamaan satu persatu dari kaum mereka ini dia mulai mengikuti ajaran Allah yang Nabi Lut berikan gitu. Mereka tuh satu persatu mulai sadar. Nah, tapi dengan satu persatunya mereka mulai mengikuti ajaran Allah, si Nabi Lut ini nih justru makin dibenci sama kaum Sodom itu. Nabi Lut itu di dimusuhi, dicemooh, terus diancam ingin dibunuh juga gitu. Namun beliau tetap sabar untuk menjalankan perintah dari Allah untuk menyadarkan kaum Sodom tersebut. Nah, Nabi Lut ini begitu yakin banget akan pertolongan Allah untuk melindunginya dalam setiap dakwahnya untuk kaum Sodom ini gitu. Kesabarannya eh itu kesabarannya Nabi Lut tuh emang bener-bener membuahkan hasil yang walaupun satu persatu dari mereka ini tidak banyak, tetapi alhamdulillah Nabi Lut mampu mengajak mereka-mereka sadar gitu. Mereka mengajak mereka-mereka untuk mengikuti ajaran Allah gitu kan. Dan meninggalkan perbuatan kejinya gitu. Terus uh, setelah itu si kaum Sodom ini nih menantang Nabi Lut untuk menunjukkan azab Allah yang sering setiap dakwahnya Nabi Lut itu tuh Nabi Lut selalu membicarakan tentang azab Allah gitu, azab yang akan diberikan oleh Allah pada kaum Sodom ini gitu. Kalau misalkan kaum Sodom ini nih tidak cepat-cepat untuk sadar gitu, tidak cepat-cepat untuk tobat gitu kan. Nah, mendengar hal itu, mendengar di mana Nabi Lut ditantang gitu untuk menunjukkan azabnya Allah, Nabi Lut itu memohon pertolongan kepada Allah gitu, meminta bantuan pada Allah SWT. Kemudian Allah tuh memberikan atau menurunkan dua malaikat laki-laki yang begitu tampan, begitu ganteng, terus mereka si dua malaikat yang diturunkan ini menemui Nabi Lut. Nah, Nabi Lut ini pas ketemu dengan Nabi Lut ini em, menyadari bahwa dua malaikat ini adalah bantuan dari Subhanahu wa Ta'ala gitu. Lalu Nabi Lut ini membawa dua malaikat ini menuju rumahnya agar Nabi Lut terhindar dari serangan kaum Sodom tersebut. Terus namun ketika tiba di rumahnya, sang istri ini nih melihat hal tersebut justru berkhianat kepada suaminya, yaitu Nabi Lut gitu. Dengan kehianatannya sang istri ini nih memberitahu kepada kaum Sodom bahwa eh, di rumahnya ini nih terdapat dua laki-laki yang tampan gitu. Terus kaum Sodom diberitahu, kaum Sodom pun kayak berbondong-bondong datang ke rumahnya Nabi Lut, mendatang mendatangi beliau.
Terus di situ terjadilah sebuah pertikaian. Nah, lalu Nabi Lut karena mungkin benar-benar ricuh banget dengan pertikaian tersebut, Nabi Lut meminta bantuan kembali dan turunlah eh, pertolongan dari Allah yang kedua. Dan ini azab yang benar-benar membuat ini azab pertama yang kaum Sodom rasakan, yaitu dengan menghilangkan penglihatan kaum Sodom. Nah, saat kaum Sodom pergi dari rumahnya Nabi Lut, mereka ini eh, dengan keadaan yang buta gitu. Jadi mereka pulang dari Nabi Lut ke tempatnya mereka itu dalam keadaan buta. Nah, kalian mikir nggak sih, maksudnya kenapa eh, didatangkan dua malaikat kepada Nabi Lut gitu? Artinya tuh apa gitu? Nah, artinya adalah dua malaikat datang ke bumi ini pertanda bahwa ajab Allah tuh sebentar lagi akan datang di waktu subuh. Lalu Nabi Lut dan kaumnya yang telah meninggalkan perilaku terkeji tersebut dan mulai beriman kepada ajaran Allah SWT, meninggalkan tempat tersebut. Tetapi karena istri Nabi Lut ini kembali berkhianat, nah istri Nabi Lut ini tetap di sini gitu. Terus mereka Nabi Lut dan kaum-kaumnya pergi meninggalkan tempat tersebut, dan Nabi Lut ini memberikan pesan kepada kaumnya bahwa untuk tidak menengok ke belakang selama perjalanan. Nah, datanglah saat waktu subuh itu tiba gitu. Dan azab Allah ini benar-benar diturunkan oleh Allah SWT tepat pada saat subuh. Terus azab yang kedua ini adalah Allah SWT ini menurunkan uh, sebuah bencana yang begitu besar, yaitu seperti gempa bumi, angin kencang, hujan batu, sehingga negeri Sodom itu hancur lebur beserta dengan orang-orang yang tercela gitu, beserta dengan orang-orang kaum Sodom itu. Jadi dengan didatangkannya azab seperti gempa bumi, angin kencang dan hujan batu, si si desa Sodom ini benar-benar hancur rata beserta dengan orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang belum orang-orang yang mereka-mereka tuh tidak mau bertobat dan tidak mau meninggalkan hal terkeji itu gitu. Jadi semua tuh rata, benar-benar rata gitu. Nah, terus eh, hal ini juga dituliskan dalam surat Al-A'raf ayat 84 gitu. Saya mungkin ingin bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amtarna alaihim mator. Fandur kaifa kana akibatul mujrimin. Yang artinya adalah, dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Ya, arti dari kesudahan orang yang berbuat dosa itu adalah meninggal dan rata dengan tanah. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang Nabi Lut yang berada di dalam surat Al-A'raf ayat 80. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.